untuk dapat atau agar dapat dicapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ada di desa. Dari situlah akhirnya dari kebijakan ini akan muncul peraturan, gitu loh. Itu maksudnya. Berarti arahnya apa tujuannya? Untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu maupun golongan. Jika saat ini seringkali kita melihat kebijakan itu mengarah pada kepentingan kelompok tertentu, apalagi individu tertentu, maka itu bukan kebijakan. Tapi kalau bahasa saya agak keras, itu adalah kebijakan, bukan kebijakan. Itu ya. Dan bahasa lain lah yang sinonim itu. Yang jelas enggak, pasti itu enggak tepat gitu, jelek. Yang kedua adalah dapat diperoleh nilai-nilai oleh publik, baik yang bertalian dengan barang publik maupun jasa publik. Nah, peruntutannya bermanfaat untuk menuju kepada kesejahteraan masyarakat, kemudian adanya nilai-nilai baru yang selama ini tidak ditemukan, dan ini bermanfaat, ya, bermanfaat terkait dengan apa? Terkait dengan barang publik atau barang yang memang dinikmati oleh masyarakat atau jasa kepada masyarakat. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non fisik masyarakat. Arahnya masyarakat ya, bukan meningkatkan kualitas hidup pejabat desa atau para pemangku kepentingan desa, tidak, tapi masyarakat. Jadi tujuan kebijakan itu pada intinya adalah mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga mudah mendapatkan atau menuju kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang ciri-ciri daripada kebijakan. Oke. Ciri-cirinya kebijakan itu satu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan. Cirinya adalah dengan punya tujuan untuk mensejahterakan. Yang kedua, dibuat melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Walaupun itu kebijakan, tapi tidak boleh ngawur. Tetap harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sistematis. Sehingga semua variabel persoalan-persoalan pokok dari masalah itu adalah dapat dipecahkan. Ini. Lalu yang ketiga, kebijakan itu cirinya adalah dapat dilaksanakan oleh kelembagaan atau unit organisasi pelaksana yang ada di desa. Keputusan untuk mengambil kebijakan ini bagaimana itu bisa dilaksanakan, itulah gampang. Jadi tidak semacam hanya cita-cita, tidak, tapi keputusannya adalah real, gitu lah, real. Dan ciri yang keempat adalah kebijaksanaan itu dapat dievaluasi, perlu dievaluasi sehingga diketahui hasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah. Solusi yang diputuskan sebagai kebijakan ini harus bisa dievaluasi berhasil dan tidaknya nanti. Itu. Ini. Lalu sekarang jenis kebijakan. Kebijakan itu ada yang berupa masalah ini dapat ditemukan rujukan regulasinya, tapi selama ini belum direncanakan, diprogramkan. Ada yang memang tidak ditemukan rujukannya, juga tentunya tidak direncanakan sebelumnya, tapi saat ini dibutuhkan untuk diambil keputusan. Itu biasanya disebut dengan diskresi. Problem harus diambil keputusan, tapi tidak ketemu rujukannya. Kalau tidak diambil keputusan secara bijak, berakibat fatal.
Ini kalau yang satu ini tuh ada contoh saat ini tuh yang juga dihadapi oleh teman-teman di wilayah Bengkalis. Itu ada satu desa, kepala desanya itu sudah 2 bulan lebih ini berstatus sebagai tersangka oleh kejaksaan, ditengarai banyak yang terlibat aparat desanya, sehingga perangkat desa ini mundur, tinggal sisa 2. BPD juga mundur dan sisa 2. Sementara hari-hari ini harus dicairkan anggaran dana-dana untuk BLT, untuk macam-macam. Ini sudah hampir 3 bulan menyurati ke Mendagri, dinas PMD-nya juga tidak ada jawaban dari Mendagri. Ya, ketika saya ada diskusi ini, apa yang tidak usah nunggu surat dari Mendagri. Saya yakin juga tidak ketemu, tidak bisa memberikan arahan. Karena apa? Karena aturan perundang-undangan yang sekarang ini dimiliki oleh Mendagri terkait dengan desa belum menjangkau terhadap problematika atau persoalan yang sekarang terjadi itu. Nah, kalau sudah semacam ini, maka apa? Ya, Bupati harus segera mengambil langkah untuk apa? Diskresi. Itu kebijakan. Ini. Baik, itu ada contoh menarik, soalnya saat ini belum tuntas masalahnya itu di situ. Itu contoh ya. Nah, bentuk kebijakan itu apa nanti? Dalam baik itu yang ada rujukannya maupun yang tidak ada rujukannya, bisa jadi keputusan yang diambil dalam kebijakan itu nanti akan menghasilkan bisa perkades, bisa keputusan kepala desa, bisa keputusan kelembagaan yang ada di desa, bisa juga hanya kesepakatan berdasarkan musyawarah, berarti hanya ada berita acaranya. Tuh. Nah, forum apa toh yang paling bagus untuk ini memanage kebijakan, untuk mendiskusikan mencari jalan keluar ini terhadap problem solving ini? Forum yang paling ideal di desa untuk membahas kebijakan ini adalah FKAKD, Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, yang mana sampai hari ini saya berani pastikan belum ada satupun desa di Nusantara ini yang telah memiliki lembaga ini, yaitu apa? Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa, FKAKD. Ini. Berarti apa yang terjadi? Selama ini kebijakan yang diambil cenderung memusat, pokoknya yang penting ini jalan. Dasarnya Pak udah ngawur, jadi ngawur, semuanya ngawur. Kalau dalam bahasa kasar saya ya, desa banyak dikelola atau dimanage seperti rimba begitu. Nggak ada aturan, pokoknya suka-suka begitu. Bagaimana mungkin kalau mau mengisi perangkat desa, memberhentikan perangkat desa, tetapi tidak punya peraturan desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa? Bagaimana mungkin mengangkat tiba-tiba perangkat desa yang sudah lengkap, tiba-tiba mengangkat staf perangkat desa, padahal perangkat desanya banyak yang nganggur, tidak punya aturan tentang persis tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf perangkat desa. Kan rimba. Dalilnya kebijakan, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Dalam merumuskan atau memecahkan persoalan-persoalan yang kemudian munculkan kebijakan itu adalah hasilnya nanti itu akan tetap muncul aturan-aturan ini. Minimal adalah kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara hasil sebuah musyawarah.